Kisah Jagat Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di TKP Gunung Lingga. Yang dimana lokasinya Pak Dadang? Di Gunung Lingga di Kecamatan Cisitu, Dharma Raja, Sumedang ya. Jadi kita akan menguak kisah Eyang Prabu Taji Malela. Ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pemirsa KJP Kisah Jagat Pasundan. Hari ini tanggal 20 September ya? September? ya tanggal November. tanggal 20 November kita 20 November. kita sedang berada di Gunung Lingga, Kecamatan Situraja apa Dharma Raja, Pak? Cisitu, Kecamatan Cisitu. Insya Allah hari ini kita akan menguak silsilah dari makam patilasan Eyang Prabu Taji Malela yang insya Allah akan didampingi oleh biasa Aki Demang Pak Dadang Supriyadi dan Bapak juru kunci kita, Bapak siapa? Taufik Hidayat. Bapak Taufik Hidayat. Mungkin ini adik dari Bapak juru kunci Opan Sepandi ya. Mungkin hari ini tidak ada karena ada kepentingan keluarga di Pangandaran. Jadi kita akan berbincang podcast bersama Bapak Taufik Hidayat. Oke pemirsa, kita langsung aja kita berbincang-bincang dengan Bapak Taufik Hidayat. Silakan Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KJP semuanya. Alhamdulillah tepang deui sareng pribados nyata Dadang Supriyadi. Abdi sadaya nyata tos dugi ka lokasi makom Eyang Prabu Taji Malela. Penten aya sabar pertarosan Bapak penten ti abdi sadaya ti KJP Kisah Jagat Pasundan. Anu pertama nyata keturunan ti silsilah Eyang Prabu Taji Malela teh secara detailna kumaha Bapak? Silsilah ti awal dugi ka jantan nanjeurna kerajaan Sumedang Larang. Jadi Pak Dadang bertanya Di awal pemirsa, penten Pak maksudnya Dadang anu sakepentuan ti Bapak bertanya silsilah awal mulanya Sumedang Larang dan ini adalah Prabu Taji Malela itu anak dari siapa dan turunan dari siapa pemirsa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panten bahasa Sunda dina dinten ieu kasumpingan ti KJP Kisah Jagat Pasundan. sikat entek AJB teh non Kisah Jagat Kisah Jagat Pasundan. Pasundan anu kaleresan panten tim anu pasumping ka lokasi panten abdi ngenalkeun Pak Taufik Hidayat. Kebetulan kami pengelola pemandu atau juru kunci Gunung Lingga, kebetulan dari adanya Pak Opan Sepandi yang kebetulan ada urusan birokrasi pemerintah. Tipayun panten parantos disampaikan acara atau napi sebuah pertanyaan di Pak Dadang mengenai sejarah silsilah atau keturunan yang Prabu Taji Malela. Yang pertama kami pernah mempelajari ada dua jalur cerita, ada dua jalur sejarah yang ada. Yang pertama dari turun-temurun dari orang tua, yang kedua dari penelitian atau sejarawan atau penciptaan buku. Oke pemirsa, kita langsung aja kita berbincang-bincang dengan Bapak Taufik Hidayat. Silakan Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KJP semuanya. Alhamdulillah tepang deui sareng pribados nyata Dadang Supriyadi. Abdi sadaya nyata tos dugi ka lokasi makom Eyang Prabu Taji Malela.
penten aya sabar pertarosan Bapak penten ti abdi sadaya ti KJP Kisah Jagat Pasundan. Anu pertama nyaeta keturunan ti silsilah Eyang Prabu Taji Malela teh secara detailna kumaha Bapak? Silsilah ti awal dugi ka jantan nanjeurna kerajaan Sumedang Larang. Jadi Pak Dadang bertanya Ti awal penten Pak maksudna Dadang anu sakepentuan ti Bapak. bertanya silsilah awal mulanya Sumedang Larang, dan ini adalah Prabu Taji Malela itu anak dari siapa dan turunan dari siapa Pak saya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panten bahasa Sunda dina dinten ieu kasumpingan ti KJP Kisah Jagat Pasundan. Jika teh AJB teh non Kisah Jagat Kisah Pasundan. Jagat Pasundan. Pasundan anu kaleresan panten tim anu pasumping ka lokasi panten abdi ngenalkeun Pak Taufik Hidayat. Kebetulan kami pengelola pemandu atau juru kunci Gunung Lingga, kebetulan dari adanya Pak Opan Sopandi yang kebetulan ada urusan birokrasi pemerintah. Ti payun panten parantos disampaikan acara atanapi sebuah pertanyaan di Pak Dadang mengenai sejarah silsilah atau keturunan yang Prabu Taji Malela. Yang pertama kami pernah mempelajari ada dua jalur cerita, ada dua jalur sejarah yang ada. Yang pertama dari turun-temurun dari orang tua, yang kedua dari penelitian atau sejarawan atau penciptaan buku yang ada. Kami selaku pemandu atau juru kunci Gunung Lingga di sini paling ngambilnya dari sejarah yang ada dari orang tua, cerita-cerita orang tua yang dulu. Maka pungkur saurna sejarah Gunung Lingga itu secara garis agengna dan secara garis besarna memang tidak semua sadayana ka koreksi, ka teliti atau ka pelajari bagi pribadi, karena liwang lingkupnya memang terlalu luas, karena di lingkungan daerah termasuk mungkin ukur sebatas Kabupaten Sumedang. Panten sejarah anu aya panten Eyang Prabu Taji Malela itu dari putranya Aji Guru Putih yang kebetulan kerajaan Sumedang Larang pertama itu namanya Tembong Agung. Nah, dari Tembong Agung dari Aji Putih gaduh putra jananganana Eyang Prabu Taji Malela. Nah, Prabu Taji Malela itu pendiri kerajaan Sumedang Larang pertama, karena kepungkur kerajaan Sumedang itu namanya Tembong Agung, digentos ku Eyang Prabu Taji Malela panten janten kerajaan Sumedang Larang. Panten secara keturunan mah di Prabu Aji Guru Putih panten secara keturunan panten, karena anu tersirat tina sejarah mah struktur keluarga mah cuman anu masuk teh Aji Putih Eyang Prabu Taji Malela, duka kakana rayina saha adena saha nganu tertar dina struktur keluarga cuman aya Eyang Prabu Taji Malela kerajaan Sumedang Larang panten. Oke, menarik ya Pak. Kalau misalkan Eyang Prabu Aji Putih itu ayahandanya gitu Pak. Ayahandana Eyang Prabu Taji Malela. Yang turunan dari Galuh. Kalau menurut Galuh belum ada. Oh, belum ada. Berarti seorang Prabu Aji Putih itu resi atau ulama gitu. Kalau di cerita itu adanya resi, terus adanya ulama gitu. Kalau dulu kan sebelum lahirnya Islam di Sumedang itu, lahirnya Islam, masuknya Islam itu zaman Pangeran Santri. Zaman Pangeran Santri, dari Pangeran Santri ke bawah itu masih Islam Tauhid. Islam Tauhid. Kalau di sejarah yang ada atau cerita anu aya mah panten agama orang Sunda dulu itu Sunda Wiwitan. Anu ayeuna memang aya di Baduy. Kan upami ngetang bahasa resi sareng ayeuna keturunan apa jenenganana ngan dina saata eta Aji Putih disebut resi. Karena pertama kerajaan Sumedang Larang di Tatar Jawa yang ada itu berdiri kerajaan kecil itu yaitu kerajaan Tembong Agung, karena belum ada kerajaan lain yang ada di Tatar Jawa. Itu aja. Insya Allah.
Dan itu putranya daripada Eyang Prabu Tajimalela itu ada berapa part yang tadi teh? Dua apa ya? keturunan. Atau tiga. Kalau di buku itu kan ada 3 tuh Pak. Jadi anak-anak kita, cucu kita itu kadang dibuat bingung tuh kan. Ada yang 3, ada yang 2. Yang pertama itu ada Lembu Agung kalau nggak salah. Gajah Agung, satu lagi Prabu Gesan Ulun ya pernah ya. Nah, yang pertama itu disebutkan yang pertama adalah putra daripada Eyang Prabu Tajimalela, Eyang Prabu Lembu Agung. Yang kedua itu Eyang Prabu Gajah Agung. Dan yang ketiga Atnapi Asma Brata. Asma Brata. Dan yang ketiga itu Sunan Gesan Ulun ya. Gesan Ulun. Nah, ada lagi tuh Pak versi Prabu Gesan Ulun itu kan anaknya dari Pangeran Santri kalau saya. Nah, yang dimaksud Gesan Ulun. Gesan Ulun ini Gesan siapa Ulun ya Pak? Tadi Mungkin bisa dipaparkan. nah, jadi pamingatang paparan sejarah anu singkat. Tadi baru nyampe ke Ti Aji Putih sampai ke Tajimalela. Nah, dari Tajimalela itu punya anak yang masuk sejarah yang struktur keluarga yang ada di keraton itu cuman Gajah Agung, putranya Eyang Prabu Tajimalela dengan Lembu Agung. Yang satu lagi bukan Gesan Ulun, Eyang Ulun. Eyang Ulun mah bukan di Sumedang tapi di Garut adanya. Beda, padahal beda. Jadi bukan di Sumedang. Kalau Gajah Agung kan ada di makamnya di Sisurat. Yang satu di Cisanting ya. Yang Ulun itu bukan di Sumedang tapi di Garut. Yang masuk ke sejarah struktur keluarga itu cuman Gajah Agung dengan Lembu Agung dari putranya Eyang Prabu Tajimalela. Oke, pemirsa KJP, jadi kita jangan salah kaprah atau salah mengartikan bahwa yang Prabu Gesan Ulun itu ada zamannya padahal ya. Iya. Ada yang di Garut tuh Sunan Ulun. Sunan Ulun. Nah, ini jadi anak Prabu Tajimalela. Nah, yang satunya lagi Prabu Gesan Ulun itu anaknya dari Pangeran Santri atau Raden Saleh ya. Oke, ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Sahabat KJP, kita dilanjut lagi ya. Tadi kita sudah menguak keturunan dari Eyang Prabu Tajimalela. Mungkin ada sesuatu kali ya. Tadi ada yang mungkin di sini mistisnya halus gitu ya. Kita tanya dulu indigo kita. Nah, yang tadi mistisnya gimana ya? Lemut ya, lemut. Jadi mistisnya lemut, tadi ada yang berbisik. Kalau tadi Pak ada penasaran tuh tadi yang menarik, katanya ada Himbar Buana. Nah, itu kerajaan Sumedang juga atau masih jauh gitu? Himbar Buana, Himbar itu apa ya? Kalau dulu mah kan yang tenar sekarang itu Tajimalela. Himbar Buana itu karena sebuah singkatan atau nama lain gitu, nama lain dari Eyang Prabu Tajimalela, non kerajaan Sumedang Larang. Himbar Buana man dulunya mungkin dari tahapan-tahapan di sebelum Temong Agung ya, ada Himbar Buana karena painten sejarah itu cuman ayam mah beberapa kali nama, cuman yang tertera di sejarah itu cuman 2, mungkin Himbar Buana, Singa Buana dan sebagainya. Nah, kadang-kadang nama itu kadang-kadang jadi duplikat atau nama lain dari seseorang. Kayak yang Prabu Tajimalela Landihan, kayak Prabu Tajimalela bin Aji Guru Putih, ada di Selatan Mahlang Buana, yang beberapa tempat ada yang di Karawang itu Rangga Malela itu kan masih dia. Masih jadi beda tempat, beda ngaran ya. Jadi beda tempat. Dan ini yang menarik Pak, itu istilahnya teh Eyang Prabu Tajimalela nyata gaduh gelar nyata Eyang Batara Tuntang. Eta teh pas begitu nanjarna kerajaan Satu Acan Sumedang, Pak. Pamingentang bahasa itu Batara Tuntang Buana itu karena bahasa dulu mah orang-orang dulu belum ada seh dan sebagainya. Kan Batara itu kadang-kadang orang-orang tertinggi, kelas-kelas tertinggi dalam keilmuan. Ya Batara kalau di daerah-daerah Buddha itu daerah-daerah itu kan ya, kalau di Islam itu ada syekh, ada wali, ada Batara itu sebatas tingkatan seperti itu. Itu sudah jadi kerajaan Raja Sumedang. Karena kalau di Nabi itu kadang gelarnya ada Alamin. Sama itu kalau di itu Batara Tuntang Buana itu karena ada di mana-mana gitu. Jadi orang sakti ada di mana-mana gitu.
Muncul kurang melanglang buana, Batara Tungtang buana itu juga. Dan ada gelar lagi Pak, Eyang Prabu Taji Malala, di samping nama gelarnya itu Batara Tungtang Buana dan namanya itu Resi Agung Cakrabuana. Sama. Sama Pak. Sama. Karena beberapa kadang-kadang satu madal atau satu tahun gelarnya kadang-kadang dari alamin apa gitu kalau dari zaman Nabi. Jadi kadang tahapan-tahapan keilmuan itu bertambah, namanya ilmu lebih tinggi, namanya itu lain lagi. Gitu. Jadi tahapan-tahapan keilmuan dulu yang dianut oleh beliau, dan begitu selesai ini kadang-kadang namanya ilmu lebih tinggi, kadang-kadang jadi gelarnya seperti itu. Jadi gelar keilmuan dulu di zaman yang sakti pada dalam. Karena kalau diprediksi menurut ilmu itu kan menurut kita secara umum itu agak susah kan. Susah. Karena tahapan keilmuan yang dulu itu beda dengan sekarang. Betul. Kalau sekarang susah pada. Sangat susah. Kalau dulu baca bismillah langsung hilang. Nah, sekarang bismillah diam aja. Kalau ini Pak bentar, ini makom atau makam ya Pak? Kalau dibilang makam iya, dibilang makom bisa. Karena versinya seperti ini. Oh, gitu. Dulu sebelum dia meninggal itu karena ada beberapa tempat setelah beliau tidak menjadi kerajaan Sumedang Larang sudah dipasarkan ke putranya Gajah Agung, beliau itu mencari tempat untuk berpuasa, bertapakur. Pertama di Sanghyang Sirahutung Kulon, Sangga Buana Karawang, Bayi Kampas Sumatera, terus di Lombok juga ada, di Purwakarta juga ada, di sini ini yang Prabu Taji Malala. Karena dulunya makam ini jenenganna sana Gunung Lingga, tapi Gunung Gede. Setelah anjenengan tunkeun film digetos Gunung Lingga. Nah iya, karena sebelum anjenengan tunkeun ada amanat. Teman kula terakhir teu aya di tempat, berarti panglinggihan kula akhir teh di lokasi disebut Gunung Lingga Linggih. Bang Linggihan teh penempatan terakhir. Jadi Gunung Lingga itu tempat terakhir gitu ya. Bang Linggihan beliau penempatan terakhir. Oh jadi masih nyambung sama Cisoka ya Pak. Cisoka itu kan Cipancar ya. Jadi asal mulanya itu dari situ Pak ya. Iya. Pantesan ya kita jadi kata waktu kemarin kita mengulang di sana itu kita harus ke sini itu mungkin yang kita nyukcur galur kalau bahasa Sunda ya padahal. Jadi ada istrinya itu istri Prabu Aji Putih atau istri Prabu Taji Malala kalau di Komala itu Pak. Nimas Komala itu atau adiknya. Kalau menurut sejarah yang ada Aji Putih kan istrinya Nawang Wulan yang. Oh Nawang Wulan menarik juga. Kalau Taji Malala itu karena dulunya kayak ini apa ya? Kayak pedalangan. Jadi punya anak itu dari ciptaan. Oh, ciptaan. Jadi tidak tertera istrinya siapa. Oh menarik peradang tuh ya. Jadi bikin seorang putra itu kalau si cepot kan cepot kadang-kadang dari punya anak juga gitu. Oh jadi nggak ada sejarah ibunya siapa. Oh, gitu. Karena di dalam struktur keluarga juga nggak ada yang Prabu Taji Malala istrinya ini nggak ada. Kadang-kadang dari penemuan orang-orang kebatinan yang tahu. Kalau tadi ada satu kata Nawang Wulan itu kan Nawang Wulan ceritanya ada yang bidadari itu Pak dari Kahyangan. Tapi ini Nawang Wulannya yang mana itu? Ya yang itu yang dari bidadari. Dikatakan karena pendiri awal Sumedang Larang pertama itu dari penciptaan keilmuan beliau itu punyalah istri yang disebut Nawang Wulan. Karena bisa sebut seperti itu, bisa sebut dengan sejarah itu berhubungan dengan Nyi Roro Kidul pada akhirnya ke sana. Jadi semua putri itu berkiblatnya ke Nyi Roro Kidul atau gimana? Dari akhirnya itu ke sana. Oh, gitu Pak Dadang. Kita nyambung lagi kepada sang yang baru Pak Dadang. Itu, subhanallah, masya Allah. Oke sahabat KJP, jadi kita udah menguak istrinya siapa. Jadi kita kemarin itu sampai bingung ya, siapa sih Nimas Nawang Wulan itu, dan akhirnya kita terkuak bahwa Nawang Wulan itu seorang putri dari Kahyangan, bidadari ya Pak. Iya. Jadi kalau zaman dahulu itu bidadari dengan kita itu sangat dekat sekali, tapi kalau sekarang jauh deh gitu ya. Ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Prabu Mundingwangi Ratu Komara kagungan putra pamengket di antawisna nyata Eyang Prabu Aji Putih sami luhur eta teh anjeunna pan kawit teh aya
gaduh kerajaan. Kerajaan anu pertama anu ku yang Guru Aji Putih itu kerajaan berupa Sumedang atau napi kerajaan Temong atau napi Temong Agung. Pamingetang sejarah atau napi dongeng nanti Aji Putih saya pan Aji Putih saya ramana teh Prabu Ratu Komara plus bapak senemen teh dengan teh Muning Wangi. Nah itu Yang Muning Wangi, nah Ratu Muning Wangi Komara. mantap berbatu Komara teh ente ke bawah karena terjadi kerajaan dulu mah nah belum ada namina nah belum tos air kerajaan ngan timbulna kerajaan Sumedang Larang mah Sumedang Larang nu dia mah di Temong Agung karena duluna bukan mah cek bahasa urang mah beuh itu ngalamun di hiji tempat ku aya non bulan nu katingali alus agung hampir nah kerajaan atana pingarana Temong Agung karena dari Temong Agung ke sana itu abdi get zaman orang-orang tua dulu kapungkur gitu no. Itu pernah nyarioskeun kerajaan Temong Agung apa naon gitu tadi itu nah kan susur tidinya ke ditu keilmuan sifat nagawi memang prediksinya rada susah untuk dipelajari gitu. Kecuali orang-orang yang indigo berpengetahuan kebatinan yang tinggi yang mungkin bisa mempelajari ke sana karena ada tata cara khusus untuk ke sana. Iya betul. Karena bisa jadi bermasalah di antara kita ya. Betul. Karena tidak sakondisi secara sori kekuatan gitu. Karena rilaan orang mah secara badan mah ya secara rehat. Karena komplain dengan bahasa orang Sunda dulu mah sebatas mempelajari bahasa belum dibaca udah jadi bermasalah. Betul. Apalagi sampai dipelajari. Nah ini pelajari di sini kesananya itu ada tuntunan khusus itu terus sampai ke sana itu. Baru ada titik nah tertarik ke sini. Nah, dari ritual tertentu lah harus. Betul. Karena takut bermasalah. Tadi itu Pak ada kata yang Prabu Muning Wangi kalau nggak salah itu ada Prabu Siliwangi juga ya Pak ya. Karena bahasa dulu mah kan karena umurnya panjang. Karena kita di Sumedang, kita di Bandung, kita di Jakarta namanya itu beda-beda. Oh beda. Itunya orangnya itu juga. Nah, itu Pak Sakti pada Masya Allah. Oke. Pemirsa mungkin hari ini kita break dulu karena mungkin ya situasi dan kondisi tadi kita belum hafal jalan sehingga terhambat di perjalanan jadi kita tidak terlalu banyak sejarah yang Prabu Taji Malela walaupun masih ada beberapa yang ingin kita kuak tentang Nyimas Komalasari yang makamnya ada di Cipancar ya Pak. Nah itu nanti kita akan kuak lagi di sana tentang Nyimas Komalasari ya yaitu dari istri Prabu Taji Malela bukan? Ya istri Prabu Taji Malela dan Dewi Nawang Wulan. Oke, begitu kita ikuti terus kisah Jagat Pasundan. Pemirsa KJP, kami tadi sudah menelusuri tentang ziarah dan menanyakan langsung kepada Bapak Kuncannya tentang profil daripada Eyang Prabu Taji Malela. Dan ini daerahnya lumayan asri, sejuk dan cukup menegangkan. Pas sesen perjalanan yang menuju ke sini ya. Ya, saat terjasa nggak tahu ada berapa sekali. anak tangga ya kalau kita hitung ya. Tangganya banyak sekali. Berapa itu entah berapa dihitung tangganya berapa itu? Sekitar 100 lebih lah. Lumayan dan sangat ngesang, ngeluar ngesangan bika Keluar keringat ngoprot kawan. gitu. Jadi ini paling gimana kesimpulan tentang yang Prabu Taji Malela? Ini kesimpulannya. Tadi saya sudah ditulis, dicatat kesimpulannya. Jadi gini Pak ya. Bagi warga semuanya kesimpulan dari tadi keturunan Rundayan Dharmaraja Sumedang nyata luhur Dharmaraja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Cipaku Dharmaraja Sumedang, yang kedua Galuh Pakuan anu karatona di Ciamis Jawa Barat Pakuan, anu katiluna nyata Pakuan Pajajaran karatona di Dayeuh Bogor Jawa Barat. Nurutkeun sisilah
Prabu Lembu Amiluhur Gembul Gantungan gaduh putra opat pameget nyaeta anu kahiji Panji Gandularang, anu kaduana nyaeta Kuda Layla Ratu Sajar, anu katiluna Banjaran Sari, anu kaopat Munding Wangi Ratu Komara. Munding Wangi Ratu Komara gaduh putra nyata opat nyata putra dua, anu kahiji Eyang Prabu Aji Putih Samiluhur nyata Raja Temong Agung, anu karatona di Leuwihidung Kecamatan Dharma Raja. Anu kaduana nyata Eyang Prabu Ratu Galuh Pakuan, anu karatona di Ciamis Jawa Barat. Prabu Aji Putih Samiluhur nyata Raja Temong Agung kurang lebih antara tahun 678 sampai dengan 721 Masehi. Nyata Raja Sumedang anu kahiji anu kerajaanna masih Kerajaan Temong Agung. Kagungan putra hiji nyata anu kahiji gaduh putra hiji nyata Eyang Prabu Taji Melela, anu katelahna Agung Resi Cakrabuana atanapi katelahna Batara Tungtang Buana. Sareng Kerajaan Temong Agung diubah menjadi ku Eyang Prabu Taji Melela nyata diubah menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Masya Allah. Eyang Prabu Taji Melela gaduh putra dua, gaduh putra tilu dua. Ya 3 tadi kita kan udah nanya itu bukan Ya, Prabu Sarul yang tapi pertama Sunan itu ya. adalah Eyang Prabu Lembu Agung. Yang kedua nyata Eyang Prabu Gajah Agung. Anu katilu Sunan Gesan Ulun. Ya, Ya. Sunan Ulun. Sunan Ulun. Saparantos pupus Eyang Prabu Taji Melela nya tahta kerajaan dipasrahkeun ka putrana nyata Eyang Prabu Lembu Agung. Nanging Prabu Lembu Agung henteu kersaeun teras dipasrahkeun ka raina nyata Eyang Prabu Gajah Agung anu karotana nyata di Cuguling Pasanggrahan Sumedang. Tah makam ieu nyata nu ayeuna di wilayah ieu nyata Eyang Prabu Taji Melela anu nurunkeun diantarana menak-menak Sumedang, diantawisna nyata di daerah-daerah Ciasem, Cianjur, di Bogor, Karawang, di Tatar Pasundan anu nurunkeun menak-menak putra-putra Pasundan. Anu katilu nyata Sunan Gusan Ulun. Sunan Gusan Ulun Adanya di katawis teu adanya di Garut Di Garut sih kok di. teu carioskeun ieu mah. Ya, tadi itu kata Pak Kuncen itu katanya di Garut atau di Tasik ya Pak Dadang? Nah, Sunan Ulun teh di Garut kalau salah. Jadi iya. Sunan Ulun ini anaknya dari Prabu Taji Melela tuh. Jadi makamnya Ah. ada di Garut pemirsa ya. Oke Pak Dadang. Terus sekarang Eyang Prabu Gajah Agung. Eyang Prabu Gajah Agung yang gaduh putra dua Prabu Gajah Agung nyata anak 2. Ratu istri Raja Mantri kagungan Caroge Istri ka Raja Prabu Mantri. Siliwangi Oh, betul. dicana ka Pajajaran. Anu kadua Sunan Guling. Saparantos pupus Prabu Gajah Agung, Sunan Guling diangkat jadi Raja Sumedang Larang anu ibu kotana nyata Kerajaan Ciguling pindah nyata di Ciguling. Kagungan putra nyata Sunan Tuakan. Sunan Tuakan kagungan putra nyata Nyimas Ratu istri Patuakan kagungan Caroge Sunan Corenda. Kata putra Prabu Guru Gantungan bin Prabu Siliwangi. Gaduh putra deui nyata Nyimas Inten Dewata Ratu Pucuk Umum. Cukumun Nyata Garwana. kagungan Caroge ka Pangeran Santri Kusuma Dinataka hiji. Masya Allah, panjang Tah, banget tah. Pak Dadang. Jadi pemirsa Pak Dadang menyimpulkan banyak Menyimpulkan banget ya. gitu. Jadi- Itulah istilahnya kesimpulan dari Iya. silsilah tentang kerajaan
Sumedang Larang yang ada berkaitan dengan Kerajaan Galuh, Kerajaan Pajajaran. Begitu? Betul. Kemungkinan ada yang lain. Jadi yang nama-nama tadi keturunan dari Sumedang itu nanti kita akan kuak di sejarah kisah Jagat Pasundan, Padang ya. Ya. Jadi kan buat pengetahuan anak cucu kita semua sih. Kalau baca buku rasanya nggak mungkin deh. Jadi kita lihat video aja. Ya. Betul kan? Ikuti terus kisah Jagat Pasundan.